nyata. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anissa. Bagaimana Ibu Pane? Sehat, Bu? Alhamdulillah baik, sehat. Walaupun sudah malam masih bersemangat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Oh iya, Bu, kemarin Ibu mau ngobrol dengan saya, katanya mau menyampaikan sesuatu. Kalau boleh tahu itu tentang apa ya, Bu, ya? Oh iya, terima kasih, Bu. Begini, Bu Anissa. Sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi dalam guru penggerak ini, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Saya sudah mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda kepada murid saya. Kemarin saya juga mencobakan itu di kelas 11.3, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Tapi hasilnya, Bu, pemahaman siswa masih kurang. Masih jauh hasilnya dari yang saya harapkan. Selain itu, saya juga merasa seperti sedang berjuang sendirian. Karena guru-guru satu mata pelajaran saya, Bu, belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Topik yang sangat menarik nih ya, Bu Pane. Baik Bu Pane, saya rasa kita memiliki waktu antara 15 sampai 20 menit ini untuk mendiskusikannya ya, Bu, ya. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu ingin capai dari diskusi kita ini, Bu? Saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa terkait dengan materi pembelajaran yang dilaksanakan dengan berdiferensiasi atau pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian Bu, saya juga ingin agar partisipasi siswa meningkat dan siswa itu lebih semangat lagi. Kemudian rekan-rekan sesama guru mata pelajaran, terutamanya Bu pelajaran matematika itu mau berkolaborasi untuk meningkatkan pemahaman siswa dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, Bu. Oh begitu ya Bu ya, hebat sekali Bu Pane ini sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi berbeda ya Bu ya. Tapi Ibu merasa hasilnya pemahaman siswa belum optimal ya Bu ya. Nah, kemudian ini Bu, sebenarnya apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu Bu? Jadi mungkin ada 3 hal ya Bu, yang saya rasa di sini, yaitu terkait dengan pemahaman materi siswa yang masih kurang, partisipasi siswa dalam pembelajaran masih kurang, kemudian bagaimana meningkatkan pemahaman dan partisipasi ini sehingga pembelajarannya lebih baik lagi. Kemudian bagaimana caranya agar rekan mata pelajaran saya sesama matematika itu supaya mau berkolaborasi dan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Wah, menarik sekali ya obrolan kita kali ini ya Bu Pane. Jadi begini Bu Pane, Bu Pane kan memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, terkait pemahaman materi,
partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel ya Bu ya. Kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin Ibu capai yang ingin Ibu capai di pembelajaran berdiferensiasi ini Bu? Eh, sebenarnya saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi ini sesudah saya melakukan pengamatan, kuesioner, wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. Setelah itu saya tuangkan ke dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian Pak siswa berpartisipasi secara aktif dalam materi pelajaran. Kemudian tentunya pelajaran itu dapat dipahami oleh mereka. Kemudian saya juga ingin Bu pembelajaran berdiferensiasi ini dilakukan berkesinambungan mulai dari kelas 10, 11 dan kelas 12. Jadi Bu bukan hanya sesaat saja. Alhamdulillah ya Bu. Saya salut dan mengapresiasi sekali ya Bu ya apa yang sudah Ibu lakukan. Nah, kalau saya boleh tahu lagi nih Bu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan, Bu? Saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar mereka. Kemudian saya juga membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang saya berikan. Selain itu, saya juga sudah mendiskusikan hal ini dengan MGMP mata pelajaran masih di tingkat sekolah saya memang Bu. Wah, mantap sekali ya Bu ya, yang langkah yang sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah ya Bu. Nah, kalau boleh tahu Bu, apakah Ibu pernah mendapat dukungan dari dan motivasi itu Bu untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu, dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ibu, maaf Bu, masih di-unmute. Alhamdulillah Bu, saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah, dengan rekan wakil kurikulum, kemudian dengan rekan satu mata pelajaran. Kemudian ada juga yang sudah berdiskusi dengan beberapa teman sejawat Bu. Bagus ya Bu, iya Ibu sudah melangkah mendekati sempurna kalau menurut saya ya Bu. Nah terkait dukungan nih Bu ya, bagaimana sih kolaborasi yang Ibu dengan rekan-rekan guru supaya pembelajaran berdiferensiasi ini bisa berjalan dengan baik itu bagaimana Bu? Kami mengalami sedikit kendala juga Bu, karena masih ada rekan yang diajak untuk berkolaborasi tetapi tidak optimal. Kemudian kami mencoba mengajak rekan yang mengajar di kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Saya berharap ada keberlanjutan atau kesinambungan dari kelas 10, kemudian ke kelas 11, kelas 12. Tentunya dari pembelajaran berdiferensiasi ini juga Bu, saya berharap anak-anak lebih senang untuk mengikuti pembelajaran matematika. Begitu ya Bu. Nah, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar dari kelas 10, kelas 11 dan 12 ini gimana harapan Ibu ke depannya seperti apa itu Bu? Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan terutama rekan MGMP Matematika, rekan sejawat untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Semoga dengan waktu pemahaman yang saya sampaikan kepada rekan-rekan dan murid saya semakin meningkat,
sehingga mereka lebih senang untuk mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Bu. Baik, Bu. Keren sekali ya, Bu, ya. Nah, eee, tentang grade ini, Bu, ya. Antara grade 1 sampai 10 nih, Bu. Kira-kira ada di grade, berapa rekan sejawat Ibu ini? Dan, bisa dinaikkan sampai ke grade berapa menurut Ibu? Kalau untuk sekarang mungkin masih di grade 5 ya, Bu, ya. Karena masih ada beberapa guru yang sudah senior lah saya katakan, sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini kan membutuhkan banyak persiapan dan tentunya lebih paham dengan IT. Tapi walaupun begitu saya yakin untuk keseluruhannya bisa ditingkatkan mungkin sampai level 10 ya, Bu, ya. Eh, karena meskipun sudah senior, eh, kami mengatakan persiapannya minta tolong atau berkolaborasi dengan rekan-rekan yang masih muda. Dan memang rekan-rekan yang masih muda ini pun bersemangat dalam membantu senior, katakan yang lebih senior lah, Bu, ya. Jadi saya berharap nanti grade-nya di grade 10 ya, Bu. Wah, mantap itu, Bu, ya. Menarik ini analisis Bu Pane ini terkait grade guru-guru di sekolah ya, Bu, ya. Nah, apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel Ibu gitu? Berhubung karena ini kan, Bu, semester ganjil baru kita mulai. Rencananya pada awal pembelajaran ini saya akan berdiskusi dengan rekan MGMP Matematika terutama dan rekan-rekan sejawat lainnya untuk membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Saya sangat bahagia karena, sudah saya rasa Bu Pane ini sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, saya juga ingin bertanya, Bu, terkait siapa saja sih yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang Ibu laksanakan tersebut, Bu? Mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatannya, Bu. Kenapa? Karena saya yang menginisiasi terlaksananya acara pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian guru dari matematika kelas 10, guru matematika kelas 11 dan kelas 12 tentunya, Bu. Dan mungkin ada juga rekan-rekan guru mata pelajaran lain yang bersedia untuk bergabung, Bu. Baik, Bu. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, Bu, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan ini nanti benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas, Bu? Saya akan mulai menghubungi rekan-rekan MGMP Matematika dulu, Bu. Itu dari mungkin besok, Bu. Kemudian saya juga akan mencari ruangan yang nyaman, kemudian memastikan ada waktu yang benar-benar luang untuk mendiskusikan tentang pembelajaran berdiferensiasi ini. Wah, alhamdulillah ya, Bu, saya merasa, sudah, Ibu Bu Pane sudah keren sekali ya, Bu, ya, dalam, metode pembelajaran berdiferensiasi ini. Alhamdulillah ya, Bu. Saya rasa pembicaraan kita sudah ada 20 menit ya, Bu Pane, ya. Dan dalam pembicaraan ini saya sangat senang karena Bu Pane bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu Pane ya. Saya, sangat menanti untuk kita nantinya kembali melakukan diskusi ya Bu, yang tidak kalah menariknya ya Bu Pane. Maaf Bu, tolong masih mute itu Bu.
Saya yang lebih berterima kasih kepada Ibu Anissa karena Ibu Anissa sudah bersedia meluangkan waktunya dan alhamdulillah Bu Anissa dengan kegiatan ini saya telah mendapatkan solusi tentang permasalahan yang saya alami. Terima kasih Bu telah mengarahkan saya untuk menemukan solusi dan permasalahan yang saya alami. Sama-sama Bu Pane. Baik Bu Pane, see you next time ya Bu Pane. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Anissa. Sampai jumpa kembali. Baik. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Baiklah, saya Anissa Hasanah, asal sekolah SDN 10 12 28 Pargarutan, Kecamatan Sipirok. Refleksi yang saya akan bacakan adalah kegiatan pembelajaran coaching yang dilakukan pada hari ini sangat membantu kami dalam mencari solusi atas permasalahan yang kami hadapi. Dalam coaching kali ini, saya berperan sebagai coach dan teman saya sebagai coach yaitu Ibu Nur Asiah Pane. Jadi antara kami berdua memiliki hubungan yang setara dalam hal coach dan coach memiliki hubungan yang setara tadinya. Artinya, coach sebagai sumber belajar bagi dirinya sendiri dan coach merupakan rekan berpikir bagi coach dalam membantu belajar dari dirinya sendiri. Proses yang kami lakukan dua arah yang memicu proses berpikir coach dalam memetakan dan menggali situasi coach untuk menghasilkan ide baru. Terima kasih.